Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita sebelum progres tiap kelompok, Ibu akan sampaikan sedikit tentang jurnal ilmiah ini yang di pertemuan sebelumnya belum kita singgung. Baik jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, menyangkut intelektualitas ya, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan yang dimuatnya. Nah, saat ini jurnal di Indonesia, bukan Indonesia, di dunia ya, Indonesia dan dunia dibedakan menjadi jurnal nasional. Kalau misalkan dihitung ke dalam angka kredit bagi jabatan fungsional tertentu termasuk dosen, peneliti, apalagi analis, dan japfung lainnya, jabatan fungsional lainnya, itu jurnal nasional angka kreditnya 10, jurnal nasional terindeks DOAJ itu kumnya 15, dan jurnal nasional terakreditasi SINTA itu kumnya 25. Dan SINTA ini pun nanti beda-beda. Ini masih angka kredit lama kalau nggak salah hitungannya. Hitungan baru beda lagi sekarang ya. SINTA itu yang paling tinggi SINTA 1. Jurnal, lalu ada jurnal internasional dan ada jurnal internasional bereputasi. Jurnal internasional ini pun ada yang dikategorikan sebagai jurnal predator, itu yang tidak disarankan kita untuk submit. Karena lebih jurnal yang predator ini sifatnya biasanya kelemahannya terlalu cepat menerima tulisan tanpa direview, hanya memikirkan biaya administrasi saja gitu ya. Maksudnya kalau jurnal internasional kan sampai jutaan ya. Jadi yang penting mau bayar diterbitkan sama mereka, sementara sebetulnya belum ada proses review dan tulisan itu belum layak publish. Oke. Kenapa kita harus memiliki atau mempublikasikan artikel kita di jurnal bereputasi nasional dan internasional? Yang pertama, media publikasi yang berkualitas menunjukkan penulis yang berkualitas. Sebetulnya bisa saja kita kirimkan tulisan kita ke majalah non ilmiah gitu ya. Tapi itu kan yang pertama kurang tepat fokus and scope-nya. Karena kan majalah-majalah itu biasanya dia artikel berupa esai ya, tulisan-tulisan opini gitu. Atau koran-koran. Nah, karena kita tulisannya berupa keilmuan, sesuai dengan background keilmuan kita, makanya disarankan untuk memasukkan ke dalam publikasi ilmiah gitu ya, atau artikel atau jurnal ilmiah bereputasi. Nah, media publikasi yang berkualitas menunjukkan penulis yang berkualitas. Misalkan kita bisa berhasil menembus SINTA 1, itu berarti kualitas kita bagus gitu, karena proses review dari jurnal terakreditasi SINTA 1 itu biasanya lama dan memang ada standar-standar yang harus kita penuhi dengan ketat gitu ya. Kalau SINTA 1, SINTA 2 gitu. Sangat ketat ya. Kalau yang mudah ditembus itu biasanya SINTA 4, 5, 6. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah ilmuwan Indonesia. Yang ketiga, institusi kita makin dikenal, dalam hal ini UNJA ya, kalau kita rajin-rajin mengirimkan ke jurnal. Lalu Wibometrik yang merupakan indikator peringkat institusi meningkat. Lalu yang kelima, salah satu penilaian akreditasi institusi. Semakin banyak mahasiswa dan dosen UNJA ini submit ke jurnal bereputasi, maka semakin naik juga akreditasi dari UNJA. Dan keenam, persyaratan hibah penelitian. Jadi nanti kalau Anda semua sudah bekerja atau misalkan baru lulus ya, terus bergabung dalam suatu lembaga atau biro yang sifatnya swasta, bukan PNS ya, bukan lembaga negeri, itu ada kesempatan, ada peluang biasanya untuk mendapatkan hibah penelitian. Kalau dosen kan memang sudah jelas lah ada pasti ya hibah penelitiannya, ada Rispro gitu ya, dan lain-lain.
dari hibah penelitian dari Unja sendiri juga ada LPPM ya, dari LPPM. Nah, untuk yang swasta biasanya ada kesempatan juga dengan catatan para peneliti atau penulis itu sudah punya pengalaman menulis di artikel di jurnal-jurnal bereputasi. Nah, seperti itu ya. Baik, standar dasar e-jurnal, format atau media jurnalnya format online wajib, cetaknya opsional, bisa dicetak bisa enggak. Manajemen pengelolaan terbitan itu e-publishing system dan mempersyaratkan pengelolaan secara full online atau paperless. Lalu petunjuk penulisan bagi penulis mempersyaratkan penggunaan template penulisan naskah untuk mempercepat pengelolaan naskah seperti yang sudah Ananda download dan Ananda ganti dengan tulisan Ananda di situ ya. Lalu pengacuan, pengutipan, dan penyusunan daftar pustaka mempersyaratkan penggunaan aplikasi referensi. Dan alamat unik artikel itu mempersyaratkan memiliki digital object identifier atau DOI. Tahap awal proses publikasi. Nah, di sini kebanyakan jurnal itu menggunakan cek plagiasinya bukan Turnitin tapi Authenticate. Tapi ada juga yang pakai Turnitin. Ada satu lagi itu scan plagias scan apa ya. Pokoknya antara ada 3 ya. Cuma di Universitas Jambi jurnal-jurnalnya menggunakan Turnitin, setahu Ibu. Oke, tahap awal ini sudah kita jelaskan kemarin sebagian. Di sini ada proses kalau misalkan sudah masuk itu komunikasi antara editor dengan si penulis via email itu biasanya editor ini meminta penulis untuk merevisi jika ada hal-hal yang harus direvisi dan pengecekan plagiasi dan kalau misalkan ada di bawah standar mereka penulis juga harus merevisi. Tahap utama proses publikasi ini masuklah di sini reviewer, ada reviewer ya. Setelah cek plagiasi, makanya panjang. Kalau ada jurnal yang misalkan 1 minggu bisa dimuat, itu namanya bisa dikategorikan sebagai predator juga ya. Makanya walaupun berbulan-bulan baru dipublish, itu jangan kecewa, itu adalah jurnal baik. Maksudnya jurnal yang tidak predator, yang non predator, karena dia mengikuti prosedur yang ada. Oke. Setelah reviewer mereview, terus ada revisi lagi oleh penulis. Jadi banyak ya, berkali-kali ini penulis harus merevisi beberapa step ya. Terus ada di sini, terakhir layout editor melakukan penyuntingan, disesuaikan dengan layout jurnal dan menyiapkan edisi cetaknya. Setelah finalisasi dari penulis, itu langkah ke-12. Oke, tahap akhir, masuk ke sekretariat, kalau memang dicetak ada cetak buku jurnal kepercetakan dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk di situ kalau naskah kita sudah mendapatkan doi, nah berarti kita sudah punya linknya. Kalau ada yang nanya tinggal kita masukkan link itu langsung terkonek ke tulisan kita. Oke, sebetulnya untuk jumlah akreditasi jurnal nasional ini sesuai dengan kebijakan Permendikbud nomor 9 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal. Walaupun sekarang sudah berubah lagi ya, sekarang kan Kemdikbud Ristek. Nah, jadi tapi masih digunakan yang ini. Tapi nanti Ibu cek lagi kalau ada aturan baru ya. Jadi di sini di kebijakan ini ada 1 lembaga akreditasi, terus ada 1 lembaga akreditasi, ada 6 peringkat akreditasi, nanti akan dibahas lebih lanjut. Terus 5 tahun masa akreditasi sejak nomor jurnal diajukan oleh pengelola. Lalu periode akreditasi lebih dari 2. Dan dukungan yang didapat oleh jurnal-jurnal ilmiah online yang ada sekarang itu Cloud OJS gratis, akses database e-jurnal berlangganan, hibah atau insentif pengelola jurnal, pendampingan akreditasi dan internasionalisasi, pengukuran kinerja riset atau SINTA. Makanya kemarin ketika ada yang jurnal terakreditasi, ada yang gratis, itu karena dia sudah memperoleh hibah
atau insentif pengelola jurnal. Bagi pengelola jurnal ilmiah yang belum mendapat hibah, biasanya dia memungut bayaran untuk apa? Untuk memberikan honorarium kepada si reviewer atau misalkan untuk biaya-biaya administrasi lainnya gitu ya. Nah, ini dia ini cover per Dirjen Dikti nomor 19 tahun 2018 ya, seperti ini ya. Terus Arjuna ini akreditasi jurnal nasional, singkatannya Arjuna. Ada asesor Arjuna. Terus mulai akreditasi 1 September 2018. Di sini ada paradigma lama, itu jurnalnya masih jurnal cetak. Dulu Ibu masuknya ke jurnal cetak ada 2 tulisan ya. Jadi kalau tidak di-upload oleh pengelola, itu tidak bisa dilihat jadi tulisan kita karena dia masih cetak. Bisanya dilihat yang di edisi cetaknya gitu. Walaupun ada ISSN-nya. Nah, paradigma baru akreditasi e-jurnal ini adalah 2014, sepanjang 2014 sampai 2018. Lalu ada sistem akreditasi elektroniknya juga. Dan pertama diawali dengan Perdirjen Dikti nomor 1 tahun 2014 dan diperbarui oleh Perdirjen Dikti nomor 19 tahun 2018 yang tadi disampaikan, serta Permendistek Dikti nomor 9 tahun 2018. Nah, artikel yang baik ini diperoleh dari referensi primer, mutakhir, dan penulisan yang baik. Ini contoh penulisan jurnal yang baik gitu ya. Referensinya banyak dan penulisan pengutipan ini yang perlu seperti yang aku sampaikan harus konsisten ya Ananda semua. Misalkan Ananda mengikuti pengutipan yang di template, ikutin itu, jangan gabung-gabung dengan teknik pengutipan lain yang didapat dari sumber lain. Nah, kalau misalkan membuat KTI, salah satu sumber aja yang diikuti. Jadi konsisten. Tapi kalau kita ikut beda-beda, terus yang sumber satu kita buat berdasarkan kutipan satu kita buat berdasarkan sumber satu, terus kutipan dua kita buat berdasarkan sumber dua, itu namanya tidak konsisten walaupun memang ada panduannya gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan ada terjadi ketidakkonsistenan, itu sudah pasti dianggap sebagai dianggap oleh editor itu untuk direvisi atau kita dianggap tidak konsisten gitu ya. Kalau misalkan editornya atau reviewernya tidak sabar, itu sudah rekomendasinya penolakan tulisan gitu ya. Nah, terus juga perhatikan untuk pustaka yang digunakan tahun lama itu mulai dikurang-kurangi dan diganti dengan referensi yang baru. Nah, ini juga manajemen publikasi ilmiah, nanti bisa dibaca sendiri, materinya sudah Ibu share di LMS. Kemudian yang perlu kita tahu dalam penjurnalan itu ada beberapa istilah. Yang pertama referensi, artinya sumber rujukan yang digunakan dan diacu dalam naskah. Dalam jurnal dianjurkan dari sumber primer seperti jurnal dan proceeding. Terus gaya citasi atau citation style, gaya penulisan sumber dan daftar pustaka yang diacu dalam tulisan. Contoh, ini yang pernah Ibu sebutkan juga ya, Ibu berikan juga, mau pakai gaya apa, gaya citasinya gitu ya. Mau pakai yang mana. Di template itu biasanya dia mengacu ke salah satu dari 4 ini ya. Makanya beda-beda template jurnal A mungkin beda lagi dengan template jurnal B dalam gaya citasinya. Lalu naskah atau manuskrip, tulisan yang sudah siap dikirimkan ke penerbit untuk dilakukan penyuntingan atau sudah siap untuk dipublish. Proses pemeriksaan naskah yang dilakukan oleh editor untuk memeriksa kesesuaian dengan ruang lingkup dan petunjuk penulisan yang ditetapkan oleh jurnal. Editor adalah orang yang melaksanakan penyuntingan. Lalu review, proses pemeriksaan naskah yang dilakukan oleh reviewer untuk melihat kesesuaian substansi sesuai dengan kaidah ilmiah bidang ilmu tertentu. Reviewer, peer review atau penelaah, orang yang melaksanakan review. Artikel adalah tulisan yang sudah melalui proses penyuntingan dan penelaahan dan dinyatakan layak terbit, sehingga akan diberikan volume nomor dan tahun terbit. Makanya kemarin ada beberapa kelompok yang nanya, Bu, ini volume dan nomor ini diisi apa? Itu dikosongkan aja dulu, karena nanti yang memberikan volume nomor dan tahun terbit itu adalah pengelola. Dan kita kan bisa jadi ada antrian juga ya, misalkan untuk edisi terdekat itu sudah full, maka kita akan terbit di volume berikutnya.
Lalu artikel in press adalah tulisan yang sudah melalui proses penyuntingan dan penelaahan dan dinyatakan layak terbit, namun proses penerbitannya masih menunggu artikel lain yang belum lengkap, dan biasanya untuk penerbitan yang akan datang, dan istilah artikel in press akan hilang setelah semua artikel lengkap dan waktu terbit sesuai. Jurnal adalah wadah atau tempat artikel yang melalui proses penyuntingan dan penelaahan sehingga mudah diakses, dibaca, dan ditelusuri. Publisher atau penerbit adalah lembaga yang mengelola tempat jurnal diterbitkan. Contohnya Elsevier. Percetakan, lembaga tempat melakukan pencetakan jurnal. Database jurnal, tempat mengintegrasikan jurnal ilmiah, Science Direct, Springer. Database agregator merupakan database yang memuat publikasi dari berbagai penerbit jurnal dan jenis terbitan lainnya. Sebagai database agregator, beberapa judul mengalami embargo yang membatasi akses terhadap full text hingga waktu tertentu, contoh EBSCO, ProQuest. Dan terakhir, indeksasi merupakan tempat mengintegrasikan jurnal ilmiah dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, ini biar tidak salah kaprah ya, ini ada peringkat akreditasi Ananda. Jadi jangan beranggapan bahwa Sinta 6 itu lebih baik dari Sinta 3, itu salah ya. Jadi yang terbaik itu adalah Sinta 1. Nih, karena nilainya adalah dari 85 hingga 100. Lalu terakreditasi Sinta 2 atau peringkat 2, ini nilainya 70 sampai 84. Dan terakreditasi peringkat 3 nilainya 60 sampai 69. Terakreditasi peringkat 4 50 sampai 59, peringkat 5 40 sampai 49, dan Sinta 6 itu 30 sampai 39. Makanya untuk jurnal yang terakreditasi Sinta 6 itu lebih mudah ditembus, apalagi jika jurnalnya belum terakreditasi. Artinya jurnal-jurnal yang belum terakreditasi ini insya Allah lebih mudah kita tembus gitu ya, karena mereka belum terakreditasi. Kalau yang sudah terakreditasi biasanya antri dan proses reviewnya lama dan berbayar. Kalau jurnalnya sudah mendapat hibah atau insentif pengelolaan jurnal, ya biasanya gratis walaupun dia sudah Sinta 1, tapi tetap prosedurnya lama biasanya ya, karena dia mengutamakan kualitas. Kalau seandainya mereka tidak ketat, untuk 5 tahun berikutnya turun akreditasinya, makanya mereka mempertahankan substansi tulisannya dengan memperketat prosedur reviewnya. Oke, demikian mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan per kelompok menyampaikan progresnya seperti apa. Kelompok mana yang mau duluan? Kelompok Nadia, Bu. Ya, silakan Nadia. Oh iya, untuk masih informasi. Belum sharing, Bu. Kenapa Nadia? Masih belum bisa screen sharing. Oh iya, ya maaf. Untuk informasi, ada 3 kelompok yang sudah memberikan artikel lengkapnya ke Ibu untuk dicek Turnitin, tapi Ibu belum sempat buka Turnitin. Mohon maaf, nanti setelah ini mungkin Ibu cek ya. Karena beberapa hari ini Ibu dalam satu hari itu mengajar 3 kelas gitu. Jadi memang agak-agak ini ya, nggak non-stop lah istilahnya. Belum, jadi kalau pas malam itu rasanya udah capek, terus bawaannya ngantuk gitu, sudah ini. Makanya belum sempat buka Turnitin. Tapi kalau misalkan sudah lengkap semua, biar sekalian aja Ibu cek gitu. Baru 3 tadi ya yang ngasih ke Ibu. Harusnya kan sesuai kesepakatan awal kita, pertemuan 7 ini udah cek Turnitin semua nih. Ya, silakan Nadia, udah bisa share-nya. Ini udah selesai jurnal artikel kelompok Nadia, Bu. Oke, kalau gitu dikirim ke Ibu biar Ibu cek ininya ya, Turnitinnya. Ibu. Udah selesai semua sampai ke daftar pustaka? Sudah, Bu. Daftar pustaka juga sudah. Oke, mantap ya. Berapa halaman jadinya? 6 ya?
Iya, 6. Artikel itu nggak perlu banyak-banyak ya, yang penting mengikuti template-nya. Dan ini format tabelnya udah mengikuti template atau gimana nih? Biasanya Sudah, Bu. memang gini dia mintanya. Iya, Bu, emang kayak gini. Enggak dibuka gitu, tabelnya emang tertutup, Bu. Oh, emang tabel tertutup, ya udah nggak apa-apa kalau emang kayak gitu. Kan tergantung ini ya, template yang diberikan oleh mereka. Oh, coba lihat Ibu, ini daftar pustakanya sudah konsisten nggak Nadia? Nadia pakai yang mana? Arahan dari pakai Mendeley. Sudah? Oh iya, mantap kalau gitu sudah pakai Mendeley. Coba lihat lagi ke atas Nadia. Ini udah sesuai dengan arahan jurnalnya ya, teknik pengutipannya. Sudah, Bu. Oke, kalau gitu. Apa nggak sebaiknya di enter aja ke bawah itu daftar pustaka tanggung atau ditambah satu paragraf? Nah itu, misalkan berdasarkan dari simpulan yang telah didapatkan tambah gitu, jadi tambah satu paragraf. Baik, Bu. Oh iya, Bu Nadia mau nanya, ini saran untuk penelitian selanjutnya atau saran untuk mebel yang kami teliti, Bu? Dua-duanya, untuk mebelnya juga, terus untuk peneliti selanjutnya juga. Baik, Bu. Ya, tambahkan itu aja ya, jadi tidak kosong yang di bagian halaman 41 itu. Baik, Bu. Itu kok halamannya 41 karena ini ya? Ini masih template-nya kayak gini, Bu. Oh, itu kan contoh. Ya, nggak apa-apa lah, nanti kan mereka yang perbaiki ya. Yang penting kita cek dulu Turnitinnya. Karena tadi, lupa Ibu soroti tadi ya, ada 3 jenis tools untuk mengecek plagiasi, itu Turnitin, iTicket, sama scan plagias scan atau apa tadi ya, lupa Ibu. Cuma kalau yang di Universitas Jambi, pengelola jurnalnya pakai Turnitin. Oke, mantap ini. Kalau mau nambahkan, tambahkan dulu sebelum dikirim ke Ibu untuk cek Turnitin ya. Tambahkan dulu sarannya. Baik, selanjutnya kelompok. Terima kasih, Bu. Kelompok Ajeng, Bu. Ya, silakan kelompok Ajeng jadinya ke Jurnal Balitbangda ya. Iya, Bu. Ya, silakan. Ini template dari mereka ya. Tabelnya emang tertutup juga ya? Enggak, Bu. Di apa tuh namanya? Ibunya cuma ngasih arahan aja, template-nya nggak dikasih. Oh, Kayak gitu? nggak tahu, Bu. Kayak misalnya penulisannya tuh Arya, ukuran 12. Batas kiri kanannya ini. Cuman gitu aja, Bu. Oh gitu, ya udahlah. Berarti mereka kalau kayak gitu sebetulnya merepotkan pengelola jurnal itu sendiri. Jadi editor layout-nya yang ngerepot nanti ya. Nggak apa-apa lah, dikirim aja kalau gitu. Ya, ini udah selesai ya, Jang? Coba lihat lagi. Kalau kelompoknya aja nggak perlu cek Turnitin karena udah Ibu cek kemarin terakhir kan? Iya, Bu. Nggak perlu lagi. Udah langsung kirim aja kalau gitu ini. Ya, Jadi Bu. untuk dipresentasikan minggu depan itu Anda semua kan kita UTS ya. Yang pertama yang dinilai ini sambil direvisi lagi ya Jang, karena kemarin dari segi penulisan beberapa ada yang salah kan? Iya, Bu. Yang Ibu nilai adalah yang pertama judul, lalu rumusan masalahnya tergambar atau tidak, lalu tepat atau tidak alat analisis atau metode yang digunakan, terus kesimpulannya, lalu teknik pengutipannya yang perhatikan, terus terakhir dari keseluruhan adalah teknik presentasinya. Itu ada 6 poin yang Ibu nilai untuk minggu depan itu ya. Iya, Bu. Kemungkinan itu satu kelompok 17 menit plus tanya jawab. Jadi harus ada 2 penanya dari teman-temannya dan dari Ibu ada pertanyaan juga. Dan harus bisa mempertahankan pendapatnya. Kan ada 7 kelompok nih ya. Jadi tampilnya seperti itu besok. Yang ditampilkan itu kalau bisa Turnitinnya aja. Atau Ajeng kelompoknya mau dicek lagi Turnitinnya boleh lah. Ya, Bu. Nanti kami kirim dicek Turnitinnya. Karena kan template yang ini belum ada kan yang dicek yang kemarin itu pakai template biasa format KTI kan. Iya. Oke.
Baik, ini udah oke ya. Ya, Bu. Perhatikan lagi konsistensi dalam daftar pustakanya ya, referensinya. Ya, Bu. Oke, terima kasih kelompok Nadia dan Ajeng. Selanjutnya kelompok berapa yang mau share? Kelompok 5, Bu. Silakan, kelompok 10/2 ya. Iya. Udah selesai kelompok 5? Udah selesai, Bu. Oke, mantap. Ini template-nya paling ceria ya. Iya. Warna-warni, Bu. Cek lagi abstrak Inggrisnya. Kalau bisa jangan pakai jangan mengandalkan Google Translate doang ya. Tapi memang diilmiahkan lagi lah Inggrisnya tuh ya. Iya, Bu. Kalau Ibu nanti sambil cek Turnitin sambil Ibu cek sekilas, paling kalau ada hal-hal yang mencolok, kesalahannya fatal, baru Ibu bantu edit atau perbaiki. Tapi kalau kesalahan kecil-kecil itu coba diperhatikan sendiri ya untuk diperbaiki. Karena ini kan mau dimasukin ke jurnal nih. Nah, kalau harapan kita kan berharapnya diterima, dipublish tulisannya, biar nggak sia-sia kan usaha kita gitu dalam menulis. Makanya Ananda semua juga harus proaktif dalam cek and recheck tulisannya sendiri. Oke, lanjut. Ini yang ngomong Arif atau Chandra nih? Arif, Bu. Oke, silakan Arif. Untuk tabelnya memang tertutup juga ya, bukan yang model terbuka ya di template. Ya, Bu. Memang gini, Bu, dari template-nya. Oke, lanjut. Ibu senang ya udah pada rapi semua tulisannya ya. Oke, sip. Nah ini coba lihat yang ini spasinya memang kayak gini ya. Tabel 3 dan 4. Itu ada yang coba lihat, ada yang Aduh, Bu. emang gitu ya. Iya, Bu. Ya udah nggak apa-apa, coba disubmit aja dulu, paling juga ada revisian dari editornya kan. Oke, mantap ya. Nah, yang harus miring-miring diperhatikan lagi ya, yang istilah-istilah asing. Iya, Bu. Coba yang tadi, metodenya itu. Itu kan singkatannya FAM ya. Nah, berarti kan Vogel's Approximation Method kan? Atau FAM-nya dihilangkan aja, jadi metode. Oh, iya, Bu. Itu perlu diperhatikan juga hal-hal kecil seperti itu ya, Nanda, maksud Ibu. Jadi, kalau Ibu cuma melihat yang, misalkan, oh ini fatal, ini kesalahannya, Ibu bantu perbaiki. Tapi kalau misalkan hal-hal kecil-kecil, misalkan kayak tadi ya, kesesuaian antara kata-kata dengan singkatannya, itu perhatikanlah masing-masing. Dan juga spasi-spasi tabelnya, ada yang 1,5, ada yang 2, coba diperhatikan, seragamkan gitu. Karena yang dituntut dalam artikel itu konsistensi. Oke, lanjut. Daftar pusakanya udah, ini udah semua. Kalau udah dikirimkan untuk cek Turnitin ya, biar sekalian ngeceknya. Iya, Bu. Udah semua, Bu. Ini baru 3 kelompok yang kirim ke Ibu kemarin ya. Oke, mantul. Nah, daftar pustaka dia kasih minimal nggak? Misalkan minimal 10, minimal 5 gitu. Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya, Bu. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya, kalau nggak ada, minimal 5 ya. Karena kalau misalkan 3 atau 2 itu dianggap kurang kuat. Jadi minimal 5 kalau nggak ada batasan. Tapi kalau misalkan biasanya ada yang minimal 10 ya, tambahlah. Tapi menambah daftar pustaka harus ditambah juga kutipan yang ada di dalam tulisan. Jadi
jangan mengutip yang tidak dimasukkan ke dalam tulisan. Berarti harus nambah. Kalau misalkan nambah jadi 10 nih. Nah, yang 5 lagi harus berarti ada tambahan 5 paragraf. Ada kutipannya di atas gitu ya. Pokoknya gitu. Oke, mantap ini ya. Totalnya 14 ya, banyak juga ya. Iya, 14 halaman, Bu. Dia ngebatasin nggak? Karena biasanya ada yang 8, dibatasi 8 halaman gitu. Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya, Bu. Dari template-nya nggak ada, Bu. Kalau nggak ada nggak apa-apa, bebas lah. Ada yang kalau nggak dibatasin biasanya ada sampai 25, itu nggak masalah. Berarti kalau yang tidak dibatasi itu biasanya dia tidak ada versi cetaknya. Dia cuma versi online, jadi bebas mau berapa-berapa gitu kan. Kalau yang dibatasi itu biasanya dia karena mau dicetak, jadi dibatasi seperti balik Bangda tuh Jeng ya. Makanya dia cuman membayar, kalau yang di balik Bangda kan dibayar ya penulis per halaman. Iya, Bu. Satu halaman 125.000 dan dia maksimalnya 7 yang dibayar. Kalau lebih dari itu dia nggak bayar gitu. Iya, Bu. Nah, kayak gitu. Jadi berarti kan dia mau bikin cetak, makanya dia kayak gitu. Kalau jurnal berbayar, kita yang bayar misalnya gitu kan. Biasanya misalkan di minimal 8 halaman. Kalau lebih dia minta bayar ke kita gitu. Maksudnya penambahan halaman dikenai biaya 100.000 per halaman. Nah, ada yang gitu ya. Oke, kalau tidak ada bebas ya, boleh banyak-banyak halamannya. Ada lagi yang mau disampaikan kelompok Arif? Ada kendala? Sudah cukup, Bu. Oke, mantap ya. Terima kasih kelompoknya Arif. Selanjutnya kelompok siapa lagi? 4 kelompok lagi. Ya, silakan Rifa. Wah, ini cantik juga ya. Template-nya Iya, Bu. simple tapi past tense ya. Coba lihat. Ini sepertinya sudah ada yang miring-miring juga nih ya tulisannya. Iya, Bu. Yang kata asing kami miringkan, Bu. Nah, terus juga font-nya itu diganti XX aja. Itu kan masih 2020 tuh. Oh, iya, Bu. Berarti Nah, nanti volumenya yang satu diganti X, nomornya juga diganti X, Bu, yang duanya, Bu, ya. ya. Terus Mei-nya juga XXX 2020. X ya, Bu. XXX semua tuh. Baik, Bu. Wah, mantap ini ya. Paham, sedikit paham, tidak paham. Ini besok di minggu depan kita kupas, ini harus dikuasai oleh tiap anggota kelompok, ini maksudnya apa ya. Baik, Bu. Harus bisa mempertahankan pendapatnya. Ini masih setengahnya, Bu, hasil pembahasannya, Bu. Oke, berarti belum bisa ngirim ke Ibu kan? Mau cek Turnitin, harus lengkap dulu. Bu. Insya Allah besok, Bu. Oke. Coba lihat daftar pustakanya. Daftar pustakanya belum, Bu. Masih di file satunya. Belum kami edit. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan oleh kelompok Rifa? Berarti silakan dilengkapi dulu ya. Terus iya, ini Bu. berarti cuma deskriptif, ada nggak ininya? Analisis lebih lanjutnya? Analisis lebih lanjutnya uh, enggak, Bu. Nanti deskriptif doang ya, takutnya nanti di jurnal ini dianggap terlalu dangkal. Coba judulnya lagi, coba judulnya. Iya, Bu. Ini masuk ke jurnal mana? Jurnal matematika. Nah, ini
coba kalau bisa, katanya kemarin mau pakai ANOVA, aku nggak ada ANOVA-nya. Nggak pakai, Bu. Nggak pakai ANOVA, Bu. Mohon maaf Ibu lagi terima telepon tadi barusan. Ya, jadi gimana? Ini kan analisis komparatif nih. Ini Iya, bisa Bu. pakai ANOVA, coba. Kemarin bukan kelompok kami, Bu, yang pakai ANOVA, Bu. Ya, tapi ini analisis komparatif. Masa cuman deskriptif dan masuknya ke jurnal matematika pula kalau memang masuknya ke jurnal pendidikan nggak apa-apa. Ini kan masalah pendidikan nih, efektivitas pembelajaran. Misalkan ke jurnal formatif. Jurnal formatif itu untuk pendidikan ya. Pendidikan boleh bebas lah, pendidikan apapun lah. Matematika, kimia, fisika bisa masuk situ. Jurnal formatif namanya, Sinta 3. Nah, itu tapi ini masih ringan juga, terlalu deskriptif soalnya Ananda semua. Coba pakai ANOVA ya. Kan bisa. Coba lihat datanya lagi. Baik, Bu. Coba lihat sebentar, coba lihat. Ibu mau lihat. Bisa nggak ANOVA-nya? Kalau nggak ANOVA, dia itu masuknya ke non-parametrik ini. Karena kan kategori ya. Coba siapa yang ambil statistika non-parametrik dari kelompok ini? Rizky Kalenisa, Bu. Nah, kan ada ya untuk komparasi bagi data-data yang kategori. Iya, Bu. Tambahkan ya, Ibu tunggu sampai Senin lah. Ini datanya kan sudah ada. Nah, tinggal pakai analisis apa gitu. Atau metode apa. Ini kan nggak ada deskriptif. Maksudnya pakai statistika deskriptif doang. Nah, kayak gini ada kemungkinan akan ditolak oleh jurnal. Kita kan berharapnya semuanya diterima untuk dipublish, bukan hanya batas submit gitu. Walaupun Ibu memang mensyaratkannya segitu kan, cuma batas submit. Oke ya, kelompok Riva ya. Iya, Bu. Nanti kami coba, Bu. Oke ya, pakai statistika non parametrik nih dengan data yang kayak ini. Bukan ANOVA ini, nggak bisa ANOVA nih.
Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, jadi nggak perlu pakai uji normalitas karena dia statistika non parametrik. Langsung ke analisis ya. Ayo, Bu. Ini tetap dicantumkan nggak apa-apa. Ini kan untuk memperlengkap. Tapi perdalamlah dengan analisis statistika non parametrik. Berarti Oke? ditambah, Bu, ya. Ditambah. Baik, Bu. Karena ini menurut Ibu fatal ini. Nah, ini yang Ibu maksud kesalahan fatal. Maksudnya kita orang matematika masuknya ke jurnal matematika tapi tidak ada analisisnya. Itu salah. Maksudnya dari awal udah dilihat, wah ini dangkal gitu jadinya. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Nanti kami coba. Kami Oke, akan coba. tetap semangat. Oke, lanjut kelompok lain. Kelompok 7, Bu. Ya, silakan. Baru 4 ya. 3 kelompok lagi berarti ya. Silakan kelompok 7. Ini mirip template-nya sama template kelompoknya Arif tadi ya. Tapi nggak sama jurnalnya kan? Udah selesai nih kelompoknya. Sudah, Bu. Ini jangan-jangan punyanya Lisa ya emang ya, Eskap Lisa ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, ya udah. Yang bikin ini orang tuanya Lisa atau Lisa? Lisa sendiri, Bu. Mantap ya. Berarti Lisa nanti kalau Ibu ada pengabdian di Marosubo Ulu bisa bantu-bantu Ibu ya. Maksudnya ini jadi panitianya gitu. Boleh, Bu. Ya kalau Ibu mau pesan eskapnya ya Ibu bayar. Maksudnya profesional. Iya, Bu. Oke, lanjut. Udah selesai kelompok. Ini kelompok yang kemarin udah ngirim ke Ibu bukan ya? Iya, Bu. Iya, betul. Ada 3 kelompok. Yang sudah kirim ya. Termasuk kelompoknya Lisa. Ada berapa halaman jadinya? 9, Bu. Dibatasi nggak sama jurnalnya? Dibatasin, Bu. Maksimal berapa? Maksimal 12 halaman. Oh, berarti ini masih kurang dari 12, masih bisa ya. Ya, Bu. Oke. Keywords-nya nggak diminta dimiringin ya? Atau ditebelin gitu? Enggak, Itu Bu. kan ini campuran. Nah, ini nggak konsisten ini. Simplex method berarti pakai X bukan KS. Kalau metode simplex baru metode simplex KS gitu, metodenya di depan. Tapi kalau mau pakai metode terus miring nggak sih ini? Simplex berarti X gitu. Terus linear programming-nya juga nih. Miring, optimization, miring. Ini nggak konsisten nih. Simplexnya Indonesia, yang lainnya Inggris. Coba. Ganti ya, itu KS jadi simplex. Karena Inggris semua ininya, atau jadikan Indonesia semua. Metode simplex, pemrograman linier, optimisasi. Baik, Bu. Coba Ibu lihat ininya lagi, daftar pustakanya. Nah, banyak ya. Ini semua yang di daftar pustaka apakah ada di kutipan? Di kutip semua nggak di bab 2-nya? Bab 2. Di metode atau di pendahuluannya?
Kalau yang nggak digunakan itu nggak usah dicantumkan. Atau tambahlah, kan masih ada 3 halaman lagi, kan dia maksimal 12 ya. Nah, tambahkanlah kutipan-kutipan beberapa paragraf yang memuat teori-teori yang ada pada buku-buku atau sumber-sumber yang ada di daftar pustaka ini. Nggak apa-apa kan kalau misalnya kita di atasnya tentang simpleksnya, tentang optimisasinya. Tambahkan beberapa paragraf lagi yang belum ada ya. Ya, kelompok Lisa. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ibu, yang daftar pustaka ini, Bu, yang kan yang ada 2, yang daftar pustaka kedua, itu di-enter apa biar gitu aja, Bu? Kalau dari template-nya seperti itu, ya udah ikutin template. Baik, Bu. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, Bu. Oke, terima kasih kelompok Lisa. Lanjut, dua kelompok lagi yang belum. Kelompok 1 kayaknya belum ya. Kelompok 1, kelompok 4. Yang lainnya udah ya. Sebentar, tadi kok jadinya... Oh iya ya, kelompoknya Riva tadi kan tambah analisis. Kelompok Lisa tinggal menambahkan kutipan ya. Yang belum adalah kelompok 1 dan 4. Silakan, mau kelompok 1 dulu atau kelompok 4 dulu? Gini aja, besok Ibu tetapin aja biar kita kelasnya tidak terlalu lama mikir besok itu ya, untuk Sabtu depan. Kelompok 1 itu yang menanyakan, yang bertanya atau menanggapi, boleh bertanya atau menanggapi, atau memberikan kritikan, masukan, saran. Kelompok 2 dan 3. Kelompok 2 yang memberi masukan, pertanyaan, tanggapan, kelompok 3 dan 4. Dan seterusnya seperti itu ya. Jadi yang menanggapi adalah dua kelompok setelahnya. Kelompok 3 berarti 4 dan 5 yang nanggapin. Kelompok 4, 5 dan 6. Kelompok 5, 6 dan 7. Kelompok 6, 7 dan 1. Kelompok 7, 1 dan 2 yang menanggapi. Bisa dipahami ya? Biar besok itu tidak lama-lama. Kalau misalkan gini, apakah ada yang ingin menanggapi? Terlama diem gitu, nggak ada yang nanggapin. Kasihan waktunya berjalan, ya maksud Ibu gitu ya. Jadi siapkanlah. Itu juga termasuk penilaian dari Ibu, penilaian dari komentator. Atau namanya itu peer review, menilai rekan sejawat kita, mereview rekan sejawat. Anggaplah Anda semua ini adalah reviewer, mereview rekan sejawatnya. Kalau kelamaan mikirnya, Ibu kurangi juga nilainya. Karena waktunya berjalan, satu kelompok cuma 17 menit kan? Presentasi plus tanya jawab. Baik, apakah ada yang mau didiskusikan? Sebelum kelompok 1 dan 2, kelompok 1 dan 4. Mau nanya. Ya, Pit? Satu kelompok, kan, Bu. Pertanyaan. Kenapa, Pit? Ini, Bu, misalkan Fitri kan kelompok 3, berarti kelompok 3 ini nyari pertanyaan untuk kelompok 2 kan, Bu. Nah, untuk kelompok 3 kasih tanggapan gitu kan, Bu. Kalau gini, jadi pas kelompok 3 tampil, itu yang ngasih tanggapan itu kelompok 4 dan 5. Kalau kelompok 3 memberikan tanggapan kepada kelompok 2. Kelompok 2
Tidak, Bu. Kenapa? Memberi kelompok 3 tanggapan ke kelompok 1 sama dulu. Oh iya. 1 itu 2 dan 3, kelompok 2, 3 dan 4. Benar-benar. Iya. Banyak untuk satu kelompok itu 2 kan, Bu? 1 untuk kelompok 1, 1 lagi untuk kelompok 2. Iya, dan ditanggapi oleh 2 kelompok berikutnya. 1 kelompok menanggapi 2 kelompok sebelumnya, dan 1 kelompok ditanggapi oleh 2 kelompok setelahnya. Besok itu yang presentasi gantian, jadi semuanya kebagian. Jadi misalkan 4 orang, berarti bagi-bagi tugas, siapa yang menyebutkan paragraf 2 misalkan. Dan kalau bisa jangan terlalu dibaca semua, ada diambil inti-intinya ya. Karena kan perhitungan juga waktunya. Kalau yang 15 halaman dibaca semua itu berapa puluh menit ya. Itu diperhitungkan lagi. Karena besok yang dipresentasikan kan memang template. Tapi bukan berarti tidak boleh diringkas membacanya. Oke ya Nanda ya, paham ya? Paham, Bu. Paham, Oke. Bu. Kembali ke kelompok 1 dan kelompok 4, ini kenapa tidak ada yang share? Baik, coba dari kelompok 1, Bu. Ya, silakan Alex. Ini, Bu, untuk jurnalnya, Bu. Ya, ini juga jurnal yang ceria ini ya. Memang dia kasih kayak logo gitu di atasnya, di kopnya itu ya? Iya, Bu. Emang dari template-nya gini, Bu. Oh, oke. Lanjut. Udah selesai, Lex? Tinggal bagian kesimpulan sama daftar pustakanya belum, Bu. Untuk pembahasan tinggal tambah literasinya dikit lagi, Bu. Oke, kalau gitu berarti Ibu tunggu sampai Senin ya semuanya ya. Sampai Senin. Ibu harap semuanya sudah, jadi bisa cek Turnitin. Dan paling lambat hari Kamis itu sudah disubmit ke jurnal masing-masing. Sehingga Sabtu itu yang dipresentasikan apa-apa yang sudah disubmit. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Tapi biar lebih jelas memang Turnitinnya aja, Turnitin terakhir lah. Kalau misalkan nanti Ibu coba yang sudah ngumpul ini, Ibu cek dulu Turnitinnya, biar mereka bisa perbaiki dulu ya. Risikonya bagi yang ngasihnya Senin, berarti waktu untuk perbaikannya sempit. Makanya lebih cepat lebih baik ya, ngirim ke Ibu untuk dicek Turnitinnya. Oke, lanjut ya, kelompok 1. Nah, ini memang harus kayak gini. Kan kemarin Ibu bilang nggak diringkas saja karena sama. Semuanya sama-sama afiliasinya matematika, sains, dan teknologi. Unja. Kenapa nggak satu baris saja? Jadi 1, 2, 3, 4 itu sama afiliasinya. Tapi nggak apa-apa lah, coba yang kayak gini dulu. Kalau nanti memang jadi permasalahan oleh si editor, akan diminta revisi. Untuk penghitungannya sudah selesai, Alex? Tinggal dipindahkan ke sini nanti, Bu. Pindahkan kemana? Sudah, Bu. Tinggal dipindahin ke Word. Oke ya, perhatikan lagi ketentuan tabelnya ya. Ada lagi kelompok 1 yang mau disampaikan? Jika tidak ada, silakan kelompok 4. Siska baru bergabung tadi. Keluar masuk ya? Sinyalnya bermasalah ya? Iya, Bu. Tiba dia mati lampu, Bu. Oh gitu. Jadi siapa nih dari kelompok 4? Apakah Aulia? Aulia udah dari beberapa hari yang lalu malah yang ngirim ke Ibu ya. Iya, Bu, lagi mau di-share screen sama Siska.
Oke, silakan. Ini kelompok yang paling duluan selesai nih ya. Paling duluan ngirim ke Ibu. Ini kenapa ada A, B, C? Jarang-jarang ada yang gitu. Biasanya 1, 2, 3. Perhatikan lagi ya. Template-nya apa memang diminta A, B, C atau 1, 2, 3, Nanda? Itu udah sesuai dari jurnalnya, Bu, dari template-nya. Memang begitu? Iya. Terus tiba-tiba muncul 1 di program studi matematika itu emang kayak gitu? Nggak diubah, Bu. Oh, ya udah. Oke, ini sudah selesai. Tabelnya emang terbuka kan yang diminta template. Terus kesimpulannya coba lihat.